Makmur Mandiri Utama. Cip. Cek 1 2. Oke, baik, terima kasih dari Bapak Moderator. Pak Arif, enaknya kita mulai presentasi ini dengan pantun dulu. Oke, kita mulai dari saya ya. Lewati orang dengan permisi. Karena Jogja, kota nyaman dan tenang. Kami datang di kompetisi. Demi PT Buma menjadi pemenang. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kamilah PT Buma, ikuti kompetisi, bertekad kuat dan semangat membara. Kami berperang di TNPM ini, target yang terbaik, dapat dukungan dari semua teman. Kami semakin terpacu. Silakan Pak Arif. Presentasi pada pagi hari ini kita buka dengan semangat pagi. Luar biasa. Sahabat SHE, Tidak berubah. Buma, Bisa, harus bisa, pasti bisa. Buma Gio AJE, Ulun Maje, kuat erat melekat. Buma Gio AJE, siap. Oke. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri beserta Bapak Ibu Moderator dan rekan-rekan yang telah hadir di ruangan. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan proyek set kami, yaitu yang kami beri judul Loader Paspil Arm. Oke, baik Bapak Ibu semua ya. Sebelum kami melanjutkan ke proyek kami, perkenalkan dulu kami secara profil perusahaan ya, kami dari PT Bukit Makmur Mandiri Utama yang bergerak pada jasa kontraktor pertambangan. Dan untuk site yang ada di Buma sendiri itu terletak di Kalimantan Timur dan Selatan, dan sekarang juga ada di Australia ya, yang sementara kita lakukan. Namun untuk di Kalimantan sendiri kami berada di Kalsel, yaitu di site GAJE, dan kami ada 3 owner yang menjadi tempat kami bernaung. Ada Sungai Danau Jaya, Tanam Bumbu Resource, dan terakhir Angsana Jaya. Jadi site kami satu-satunya site yang memiliki 3 owner dengan 1 kontraktor. Baik, proyek saya kali ini berangkat dari beberapa keluhan dari teman-teman operator terkait pada kenyamanan pada saat mengoperasikan unit, khususnya ini pada operator ekskavator. Dari beberapa masukan tersebut dan keluhannya, ternyata yang jadi permasalahan terbesar yang ada itu adalah proses pengisian fuel pada unit ekskavator. Baik, saya lanjut dari masalah tadi, kami coba bedah prosesnya. Apa sih yang bermasalah pada proses refueling itu sendiri? Ternyata dari kondisi aktual yang terjadi pada saat proses pengisian, si unit loader ini harus turun dari dudukannya sebelum mengisi. Yang kedua, bucket, pada saat bucket si loader harus menahan beban yang berat dari loader itu pada saat turun dari bench ketinggian 4 meter. Dan yang ketiga, undercarriage yang mudah rusak ketika mobilitas itu cukup tinggi. Dan terakhir, proses refueling ini lebih banyak dilakukan pada jam istirahat sehingga mengganggu jam istirahat operator, serta ada opportunity loss produksi ketika itu terjadi. Dan dari 7 yang coba kami observasi, kami survei, rata-rata waktunya itu di 18,9 menit untuk 1 unit dilakukan pengisian. Dari kedua permasalahan tersebut, yang pertama terkait keluhan operator, dan yang kedua dari kondisi aktual yang terjadi di lapangan, kita coba menentukan project goals kami yang berfokus pada yaitu menurunkan waktu proses refueling yang pada jam istirahat
yang tadinya rata-rata di 18,9 menit, kita coba pengen turunkan menjadi 6 menit. Dan setelah proyek ini kami akan lakukan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Di mana proyek kami ini berskup pada perbaikan proses refillingnya saja, di mana sebelum dan sesudah waktu pengisian fuel atau pengisian solar si ekskavator. Dan proyek skup kami ini kita fokuskan sementara pada PC 2000 yang kebetulan itu unit terbesar di tempat kami. Baik, berangkat dari proyek itu sendiri, kami coba analisa kira-kira impact apa sih yang bisa kami dapetin ketika itu kami lakukan perbaikan dari sisi productivity, quality, cost, delivery, safety, dan moral. Salah satu contoh paling kelihatan pasti dari sisi cost, karena tidak perlu unit itu naik turun lagi pada saat proses fuel. Ini yang paling kelihatan pada saat kami proses plan. Yang lain ini masih dalam proses pengajian kami. Agar impact benefit plan yang kami rencanakan itu dapat terrealisasi secara aktual, kita coba mencari apa yang menjadi akar masalah dari lamanya proses refilling yang ada. Ternyata kita dapati Pak 3 faktor yang menjadi akar masalah. Yang pertama adalah skill operator, yang kedua loader naik turun, dan yang ketiga curah hujan yang tinggi. Di mana dari ketiga hal tersebut ini curah hujan yang tinggi salah satunya kita akan keluarkan karena curah hujan yang tinggi merupakan masalah yang tidak dapat kami kendalikan. Kita berfokus pada 2 masalah tadi, kita coba bikinkan justifikasi akar masalahnya. Yang pertama terkait skill operator, itu ada hal yang mempengaruhi ternyata masa kerja yang berbeda-beda. Dari masa kerja yang berbeda-beda kita coba lakukan uji correlation person, keterkaitan antara si masa kerja operator dan lamanya proses waktu refueling. Setelah kita lakukan uji correlation person, ternyata kita dapati angka yang positif lemah, sehingga membuat masa kerja si operator yang berbeda-beda ini tidak berdampak signifikan terhadap lamanya proses refueling atau pengisian solar pada ekskavator. Terkait loader naik turun, yang mempengaruhi hal tersebut ada si fuel truck ternyata tidak dapat, si unit solarnya tidak dapat naik ke kedudukan si ekskavator. Karena dalam SOP yang ada di tempat kami itu tidak merekomendasikan si tangki solar untuk naik ke kedudukan ekskavator, karena kedudukan ekskavator lebih cenderung hanya cukup untuk posisi unit itu saja. Dan terkait dari posisi kedudukan si ekskavator, kecenderungannya kemiringannya tidak memungkinkan untuk si unit fuel truck ini menjangkau atau naik ke kedudukan ekskavator tersebut. Baik, berangkat dari root cause tadi kami coba analisa kira-kira dari sipok diagram sendiri. Ternyata memang ada beberapa proses yang memang perlu kita perbaiki terkait refueling. 3 hal yang perlu kami fokuskan. Pertama, operator itu tidak perlu memposisikan unitnya pada saat mengisi. Yang kedua, tidak perlu si operator loader itu membuatkan pack tambahan ke fuel truck atau fuel man yang akan mengisi. Dan yang terakhir, tidak perlu lagi si loader ini kembali naik ke bench pada saat ingin melakukan aktivitas pekerjaan selanjutnya. Setelah kita lihat dari segi proses yang kita dapati 3 permasalahan tadi, kita coba menganalisa dari segi waktunya, Pak. Ternyata kita bisa lihat setelah kita lakukan person forensic test, kita dapati memang 3 positif kuat kegiatan yang memang menyumbang waktu terlama dalam proses pengisian fuel, yaitu lama waktu loader naik turun dari bench, ini bisa turun, dia naik, ini, dan lama waktu si ekskavator membuat pack kedudukan untuk si manusia melakukan pengisian fuel. Dan yang ketiga, loader harus kembali dari bawah setelah melakukan pengisian fuel, dia akan duduk kembali ke posisi awalnya. Baik, dari proses tadi coba kami fokuskan area mana sih yang menjadi constraint kami. Ternyata dari sisi pengisian sendiri yang sudah dijelaskan teman saya tadi,
pada saat pengisian itu si loader tadi harus turun atau ekskavator harus turun. Ketika dia sudah turun dengan posisi seperti ini, dia akan berbalik. Setelah dia berbalik, si fuel truck-nya akan datang untuk membantu mengisi. Oke, tapi sebelum mengisi tadi, si loader akan membuatkan pack karena memang secara ketinggian itu 2 meter dan si fuel man kita tidak dapat menjangkau. Sehingga si tadi fuel man akan naik untuk melakukan pengisian. Dan ada 2 hal yang kami fokuskan di sini, yaitu terkait tidak perlu si loader itu turun naik. Yang kedua, tidak ada pembuatan pack dalam proses refueling itu sendiri. Baik, berangkat dari concern kami terkait bagaimana si ekskavator tidak perlu naik turun, dan yang kedua tadi tidak perlu membuat kedudukan pack. Kita coba berikan solusi terkait ekskavator tidak perlu naik turun kedudukan pack. Coba kita bisa nggak ya ubah kartu pengisian fuel yang tadinya ada pada posisi belakang unit ini, kita ubah ke area bagian lain yang lebih mudah dijangkau si manusia atau fuel man tadi, sehingga tidak beliau langsung bisa menjangkau dengan mudah pada saat melakukan pengisian. Dan terkait tidak perlu membuat kedudukan pack untuk proses pengisian, bisa nggak atau kita menambahkan ini panjang hose atau hose tambahan dari area fuel truck, kita berikan hose tambahan sehingga si manusia bisa naik kedudukan si ekskavator dan bisa langsung melakukan pengisian fuel di area kedudukan si ekskavator. Dari kedua solusi ini kita coba melihat dari segi waktu, usaha, biaya, dan dari segi keselamatannya. Ternyata memang merubah kartu pengisian fuel itu adalah hal yang paling cocok dan memungkinkan untuk kami lakukan. Baik, dari daftar solusi tadi kami tidak perlu saja di situ. Kami coba buatkan risk management dari yang sudah terpilih. Dan dari risk management yang sudah kami kaji bersama teman-teman safety, ada 3 tingkat resiko. Rendah, dan medium. Namun kami tidak berhenti di situ, kami tetap buatkan preventif. Untuk apa? Agar menjaga proses yang sudah baik itu tetap baik dan kalau bisa lebih rendah terkait tingkat resikonya. Dari segi improvement plan kami coba memfokuskan 3 metode yang akan kami lakukan. Yang pertama ideation, yang kedua prototype, yang ketiga adalah test. Secara ideation kita bisa lihat merubah kartu pengisian fuel yang kita paling cocok untuk kita kondisikan pada unit ekskavator itu ada 2 hal yang paling memungkinkan. Yang pertama ada pada bodi bagian samping bawah kabin ekskavator sehingga lebih mudah untuk dijangkau si manusia atau fuel man tadi. Yang kedua ada pada bucket atau arm dengan bucket ekskavator. Dari kedua hal tersebut, melihat dari segi aspek keselamatan dan prosesnya, ternyata yang paling cocok kita pasangkan pada posisi arm. Baik, dari sisi prototype kami lakukan 5 tahap ya. Kami tentukan mana project pilot, kedua kami buatkan bracketnya, ketiga kami pasangkan inletnya, keempat kami lanjutkan hose itu pada area tangki, dan kelima kami lengkapi semua terkait hose itu sendiri. Oke, kita lakukan uji corrosion test atau eksperimen. Dari keempat eksperimen yang kami lakukan, ternyata eksperimen keempat lah yang paling sesuai karena memiliki waktu ketahanan hari yang lebih lama, yaitu 74 hari. Baik, setelah itu kami coba sempurnakan kembali terkait proyek yang sudah kami buat. Pertama kami buatkan penutup, gunanya apa? Agar tidak terjadi tumpahan. Yang kedua, tidak ada benda asing yang mengkontaminasi pada saat pengisian fuel. Kedua, yang kami lakukan, kami tambahkan hose pada sudut-sudut yang memang secara pergerakan lebih banyak, sehingga potensi kerusakan pada fuel itu sendiri dapat kami tangani. Oke, bisa kita Pak evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kami ini. Kita sudah secara grafik kita sudah dapat menurunkan dari
improvement kami ini dari pengisian fuel yang tadinya 19,8 menit sudah bisa kita turunkan secara data bisa kita lihat di 7 menit saja. Baik, setelah itu kami hitungkan benefit aktualnya, ternyata memang terjadi beberapa penurunan, hampir semua kenapa? Terutama terkait cost kita dari sisi fuel, dan salah satunya juga yang paling menjadi faktor utama safety. Dari yang AA kategorinya kita ubah menjadi A. Secara benefit plan yang kami capai secara aktual itu kita sudah bisa mendapatkan di angka 43 US dollar atau senilai 680 juta. Dan benefit ini kita coba klaimkan kepada manajemen dan kita telah disetujui, bahkan kami mendapat apresiasi dari pihak manajemen. Setelah itu kami coba standarisasi kembali dari proses itu yang awalnya 5 menjadi 2 plus 1 karena ada aktivitas menurunkan arah, sehingga secara total tadi yang sudah dijelaskan kami ke 7 menit. Baik, dari segi standarisasi kita juga buatkan DSA yang baru dan terkait instalasi host terhadap PC 2000, dan di sini kita bisa lihat sudah kita disetujui oleh manajemen dan kami dapat meng-closing project kami ini. Baik, setelah itu kami Baik, sekian penyampaian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan masukan, kami persilakan.